Seseorang berbaju hitam berdiri di depannya. "Kenapa kau kemari?" tanya sosok itu. Matanya merah menyala. Sosok itu kemudian mencengkram lengan Tegar. "Ikut aku kalau gitu." Ia lalu menarik Tegar, tapi Tegar ini berusaha melawannya. Terdengar tawa di sekitarnya. Dari balik rembulan berpuluh-puluh sosok pendek keluar. Mata mereka ini hijau. Sosok-sosok kecil itu mendekat dan menyeringai. Liurnya ini menetes-netes. Tegar hanya berharap ia sedang bermimpi buruk. Tempat apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit. Bersama saya Hendra di sesi Saib, Saksi Gaib. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya tapi mereka ada. Cerita yang akan saya bawakan kali ini menceritakan pengalaman seorang polisi muda. Dia ini baru masuk di kepolisian dan tempat dinas pertamanya ini, dia ini di Pulau Kalimantan. Nah, saat bertugas di sana inilah, sebut saja namanya ini Tegar ya. Dia ini terjebak di kota gaib Padang 12. Dan cerita kali ini saya ambil dari thread APP @mistis Kalimantan. Kalau kalian mau membaca threadnya langsung, bisa klik link di deskripsi. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, kepangkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Tahun 2010, Tegar pertama kali ditugaskan sebagai polisi. Penempatannya di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kabupaten ini dikenal sebagai asal orang-orang sakti. Bahkan katanya, kalau lagi main ke sana, terus ada yang nanya, "Bawa apa?" Bilang saja nggak bawa apa-apa. Karena kalau bilang bawa sesuatu, maka akan dikerjai. Soalnya, bawaan yang dimaksud adalah ilmu. Jadi nggak boleh petantang-petenteng. Tapi Tegar ini sejak kecil tidak percaya dengan hal-hal klinik. Ia tidak percaya dengan cerita-cerita gaib. Bagi Tegar itu semua tak lebih dari sekedar imajinasi. Walaupun demikian, Tegar tetap memegang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ia berlaku sopan di kota orang. Seminggu yang lalu saya berjumpa dengan Tegar. Dia cerita banyak hal, tapi ini hanya salah satunya. Tegar yang dulu bukanlah yang sekarang. Pengalaman-pengalamannya di sana membuat ia percaya kalau di bumi ini kita berbagi ruang dengan sesuatu dari dimensi yang berbeda. Kejadiannya terjadi di kontrakannya. Nah, waktu itu hari masih sore. Tegar ini ya bersantai-santai di kamarnya. Tiba-tiba dari belakang rumahnya Tegar ini mendengar sesuatu bergedebam keras. Karena penasaran, ya Tegar ini keluar dan membuka pintu belakang rumah. Ia ini menemukan dua buah kelapa terjatuh dengan posisi berdempetan. Keduanya tampak jatuh bersamaan. Tegar kemudian mengambil kedua kelapa itu. Tak ada keanehan yang terjadi. Diangkatnya kedua kelapa itu, lalu dibawa masuk ke dalam. Dimasukkannya ke dalam lemari makanan bagian bawah ya. Lalu lemari itu ditutup rapat. Tegar kemudian kembali ke kamarnya. Nah, hari itu beranjak senja. Azan maghrib berkumandang. Tegar mengambil wudhu lalu menunaikan sholat maghrib. Saat sholat, ia mendengar suara di dapur. Jadi suaranya itu tuk 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 tuk. Tapi Tegar ini tetap fokus sholat ya, karena dia dalam keadaan masih sholat. Ketika sholatnya selesai, Tegar ini memberanikan diri untuk mengintip ke dapur.
Dan disitulah Tegar ini melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Jadi pintu lemari ini sudah terbuka. Kedua kelapa itu seperti melompat-lompat berjalan ke arah pintu belakang. Tegar menahan nafas saat itu. Kedua kelapa itu berputar seperti kepala yang menoleh kepada Tegar. Lalu kelapa itu terguling begitu saja. Tak bergerak. Tegar menunggu sekitar 5 menit. Mereka tak bergerak lagi sama sekali. Jadi kelapa itu setelah berputar-putar menggelinding, kelapa itu diam. Tegar memberanikan diri mendekat. Lalu diangkatnya kedua kelapa itu. Lalu dilemparnya ke semak-semak di belakang rumah. Nah, sekian detik kemudian terdengar suara seperti orang berlari dari tengah semak tersebut. Nah, Tegar ini ya tak habis pikir peristiwa apa barusan. Sungguh di luar nalar manusia. Nah, kemudian diceritakanlah hal itu besoknya pada temannya. Yang sebut saja namanya ini Surya ya, temannya Tegar ini. Surya ini hanya tertawa dan bilang, yang begitu-begitu tak aneh di sini, Gar. Jadi jangan heran ya, katanya. Surya ini teman Tegar kalau patroli. Jadi walau kantornya di kota, mereka biasanya patroli ke berbagai kampung. Di sana, kampung-kampung ini berjauhan. Jalan yang jelek juga jadi hambatan. Tak jarang mereka patroli sampai malam. Mereka juga mulai terbiasa melalui jalan menembus hutan, melalui perkebunan, hingga beberapa kali tersesat karena lokasinya diantah-berantah. Kabar tentang kota gaib di Padang 12 adalah rahasia umum. Di balik area luas yang ditutupi pasir putih itu, kabarnya berdiri sebuah kota gaib megah yang dihuni oleh orang-orang limun. Ada juga yang menyebut dengan orang kebenaran. Isu yang beredar bahwa pernah ada pengiriman satu kapal penuh mobil mewah ke Kabupaten Ketapang. Namun tak satupun mobil itu ada di jalanan Ketapang. Orang-orang bilang itu adalah milik orang-orang Padang 12. Kisah itu terus hidup dan dipercaya orang-orang. Kota berteknologi tinggi dan bersembunyi ini mengingatkan kita pada kota Wakanda. Nah, karena tak peduli hal-hal mistis, Tegar ini tak pernah mendengar cerita Padang 12 ini. Hingga suatu malam mereka ini berpatroli ya, yaitu Tegar sama Suryo ini. Jadi mereka ini melewati area ini dan ini adalah awal mula kisah ia ini tersesat di kota itu. Jadi ceritanya gini. Jadi malam itu Tegar dan Suryo pulang patroli dari kampung-kampung sekitar Ketapang. Mereka ini melalui jalan yang melintasi Padang 12. Di perjalanan, Tegar ini merasa kebelet pipis. Tegar ini lalu bilang, "Bro, berhenti dulu. Nggak tahan nih." Kata Tegar, "Sabar, nanti aja. Udah di ujung nih. Cepetan lah." Tegar ini bersikeras ya, soalnya dia udah kebelet dan nggak bisa ditahan lagi. Tapi Suryo tampak tak mau memberhentikan mobil patroli itu. Tapi Tegar benar-benar sudah tak tahan lagi. "Bro, cepet bro, belet ini. Kalau nggak berhenti gua lompat ini." Tegar ini mengancam Suryo. Suryo lalu ya sudahlah, ia mengalah. Lokasi mereka berhenti bukan di area pasir putih itu, namun tidak begitu jauh. Tegar berjalan sedikit jauh ke arah semak-semak. Ia membelakangi mobil patroli. Saat Tegar buang air kecil ini, tiba-tiba suara mobil perlahan hilang. Ia berpikir kalau Suryo mematikan mesin. Tapi saat Tegar ini berbalik, ia tak melihat ada mobil di sana. Asem. Kemana perginya Suryo ini? Suryo! Tegar ini berteriak-teriak. Tapi ketika Tegar ini berteriak, tak ada pun yang menyahut. Jadi Suryo ini sudah nggak ada di situ. Dengan mobilnya juga sudah nggak ada. Tegar lalu berjalan ke arah jalan lenggang. Di sekitarnya hanya gelap gulita. Tegar mengeluarkan handphonenya. Mungkin Suryo ini lupa atau sesuatu terjadi pada Suryo. Tak ada sinyal sama sekali. Sinyalnya itu jadi nggak ada di situ. Tegar kemudian terjebak di tempat itu diantah-berantah. Yang Tegar pikirkan adalah bagaimana ia bertahan sampai besok.
Ketika hari sudah mulai terang, ia akan mencari jalan pulang. Ia berharap menemukan gubuk untuk dia ini istirahat melepas penat. Langit malam itu sangat cerah. Bulan purnama jelas tak tertutup awan. Tegar menemukan sebuah jalan setapak. Jangan-jangan ini mengarah ke rumah orang, pikirnya si Tegar ini. Maka ia terus berjalan mengikuti jalan setapak tersebut. Jalan tersebut tampak lapang dengan pepohonan rindang di kanan dan di kiri. Suasana juga sangat sepi saat itu. Tak ada suara burung ataupun suara jangkrik. Alam seperti sedang di silent lah. Tapi Tegar tak terlalu memikirkan hal itu. Ia ini hanya fokus untuk mencari tempat untuk istirahat. Tegar ini terus berjalan hingga dia ini menemukan sebuah gubuk reot di tepi jalan. Bentuknya ini kayak pos ronda ya, pos kampling gitu. Tak berdinding dan beratapkan daun. Tegar ini berhenti di situ sambil membuka handphonenya berharap mendapatkan sinyal ya. Tapi tetap saja nihil. Jadi di situ nggak ada sinyal sama sekali. Karena ya sudah putus asa nggak ada sinyal, lalu Tegar ini merebahkan badannya di gubuk itu. Berusaha untuk tidur ya, memejamkan mata. Namun ia mendengar langkah mendekat. Tegar ini kembali duduk. Tampak seorang bapak tua berdiri di dekatnya. Mau istirahat ya? Tanya bapak itu ke Tegar. Iya pak, jawab Tegar tak menaruh curiga. Di pikirannya si Tegar ini, oh mungkin ini adalah warga lokal bapaknya ini. Gubuk ini ada yang punya. Sebaiknya anak tidur di sini saja. Kata bapak itu. Oh maaf pak, saya nggak tahu. Saya hanya numpang pak. Sambil nanti saya ini menunggu pagi. Kata Tegar. Kalau mau istirahat, ikut saya saja. Kata bapaknya itu. Tegar tak banyak bertanya. Bersyukur ia menemukan orang yang mau membantunya. Bapak itu berjalan di depan dengan tongkat dari kayu. Tegar mengikuti dari belakang. Jalan setapak tadi tampak lurus, tak berbelok sama sekali. Masih jauh pak? Tanya Tegar mulai merasa lelah ya, karena dia sebenarnya sudah mengantuk, ternyata dibangunkan oleh bapak ini. Waktu itu sekitar pukul 11 malam. Sudah dekat nak, kata bapak itu, dan benar saja beberapa menit kemudian jalan itu mulai disingari lampu-lampu. Jadi mereka ini tiba di tepian sungai yang rapi, seperti waterfront lah. Tegar ini takjub bukan kepalang. Tak pernah tahu di tempat terpencil itu ada sebuah tempat sebagus itu. Loh, rumah bapak di mana? Tanya Tegar ini pada bapaknya tadi ya. Di sana, kata bapak itu sambil menunjuk ke seberang. Dan disitulah Tegar ini kaget bukan kepalang. Dilihatnya sebuah kota megah di bawah purnama. Lampu-lampu kota ini menyala terang sekali. Masih ramai orang berlalu lalang. Tempat apa ini? Tanya Tegar. Gak perlu bertanya. Kau mau istirahat bukan? Tanya bapak itu. Iya pak, ikutlah dengan saya kalau begitu. Enggak pak, saya pulang saja. Teman saya mungkin mencari saya. Kata Tegar. Ia merasa ini semua begitu aneh. Bapak itu mencengkram tangan Tegar. Sudah, ikut saya saja. Kau tak mau kenapa-napa bukan? Mata bapak itu tampak melotot. Tegar merasakan kengerian luar biasa saat itu. Badannya ini mendadak lemas. Padahal Tegar ini postur tubuhnya kekar ya. Tapi saat itu dia mendadak lemes sekali. Kemudian Tegar ini tak kuasa menolak. Tapi ia menyadari ada yang salah saat itu. Sebentar, makan dulu. Pak, saya izin pulang saja pak. Tegar sekali lagi ingin pulang ya. Ya sudah, kalau itu maumu, kata bapak itu. Ia kemudian melepas cengkraman dari tangan Tegar. Kekuatan Tegar perlahan pulih. Tapi kau bawalah ini, kata bapak itu sambil memberi sepotong kayu kering ya. Untuk apa ini pak? Tanya Tegar. Ini akan membimbingmu kembali ke sini, kata bapak itu.
Ia lalu meninggalkan Tegar di tepi sungai itu. Bapak itu menghilang di tengah kegelapan. Tegar berjalan menjauhi tempat tadi. Lampu-lampu terang itu mulai jauh di belakangnya. Ia hanya perlu berjalan lurus saja, seperti saat ia datang. Tapi ia menyadari sesuatu. Jalanan itu berubah. Jalanan tampak becek, pohon besar di kiri kanan. Rimbunan pohon itu menutupi cahaya bulan. Jalan itu sama sekali berbeda dengan jalan yang dilaluinya tadi saat dia ini masuk ya. Tegar tak mengenal jalan itu. Bagaimana mungkin? Apakah ia ini tersesat? Tapi ya yakin tadi ia melalui jalur yang sama. Lalu di kanan dan di kirinya, Tegar ini mendengar sesuatu berkelebatan kencang sekali. Daun-daun pohon bergemerisik seperti tertiup angin. Ada yang tak beres. Tegar kemudian mengambil handphone dan menyalakan flashnya. Tak ada siapa-siapa di situ. Suasana jalan terasa begitu mencekam. Berbalik berarti kembali ke tempat bapak tadi. Maju, Tegar tak tahu arah tujuannya. Tegar memilih untuk maju sajalah. Berbalik juga nggak tahu arahnya kemana. Sudah ia tolak tawaran bapak tadi. Tak enak ia ini kembali. Jauh Tegar berjalan, Tegar ini menemukan gubuk yang tadi. Badan Tegar begitu lelah. Tak ada siapa-siapa di gubuk itu. Aneh, aku kok bisa sampai ke sini lagi? Tapi jalan yang kulalui tadi jelas-jelas berbeda, pikir Tegar. Karena badannya terasa remuk sekali Pak, saat itu ya, nggak capek. Tegar ini memutuskan untuk tidur. Tegar lalu tertidur. Kemudian udara ini mendadak panas. Tegar ini merasa sangat gerah sekali. Ia membuka mata. Gubuk itu ternyata terbakar. Tegar sontak panik dong dan menghindari dari atap yang berguguran. Tegar ini melompat ke jalan. Seseorang berbaju hitam berdiri di depannya. "Kenapa kau kemari?" tanya sosok itu. Matanya merah menyala. "Kenapa kau kemari?" tanyanya sekali lagi. "Aku tak tahu, aku tersesat," kata Tegar. Sosok itu kemudian mencengkram lengan Tegar. "Ikut aku kalau gitu." Ia lalu menarik Tegar, tapi Tegar ini berusaha melawan ya. Terdengar tawa di sekitarnya. Dari balik rimbunan berpuluh-puluh sosok pendek keluar. Mata mereka ini hijau. "Aku akan pulang," kata Tegar. Ia berusaha melepas cengkraman itu lalu berlari. Tapi saat hendak berlari, kakinya ini terkulai lemas. Tegar terjerembab. Sosok-sosok kecil itu mendekat dan menyeringai. Liurnya ini menetes-netes. Tegar hanya berharap ia sedang bermimpi buruk. Tempat apa itu? Apa yang terjadi dengan dirinya? Tegar ini merogoh sakunya. Ia ingin mengeluarkan handphone berharap dapat mengusir makhluk-makhluk itu dengan cahaya flashnya. Tapi ia malah menemukan kayu. Dia ingat kayu itu. Ia tak sengaja tahu fungsinya. Ia genggam erat saja kayu itu. Nah, sosok-sosok berbaju hitam yang menyengkramnya tadi tampak berang. Ia melangkah ke arah Tegar, namun saat hendak menyentuh Tegar ini, ia menarik tangannya dan meringis kesakitan. Kayu itu bercahaya terang benderang. Sekian detik kemudian, seperti ada cahaya flash dari kayu itu. Semua mendadak terang dan Tegar terlempar. Ia di jalan setapak lurus dengan pohon rindang di kanan dan di kiri. Ia kenal jalan itu. Kali ini, di depan Tegar berdiri seorang gadis dengan baju berwarna biru terang. Baju itu tampak berkilauan di bawah cahaya purnama. "Siapa lagi kok ini? Aku mau pulang," kata Tegar. "Ayah bilang kau akan kembali ke sini. Aku disuruh ayah menjemputmu, Tegar," kata gadis itu. Gadis itu menarik tangannya Tegar. Tangannya ini terasa dingin sekali. "Kau anak bapak tadi?" "Benar. Ayah sudah memperingatkanmu bukan agar tak pergi, tapi kau malah memaksa. Makanya ayah memberimu kayu itu," kata gadis itu. "Sekarang ikutlah aku," katanya lagi. Tapi tiba-tiba seperti ada yang menarik Tegar. Tegar ini mundur beberapa langkah ke belakang. Tawa riuh terdengar. Aura panas menyergap. Leher Tegar ini dicengkram oleh sosok berbaju hitam tadi.
Gadis berbaju biru itu kaget. Tegar merasakan panas menjalar-jalar di seluruh tubuhnya. Tegar ini meraih kayu tadi dan menancapkannya ke perut sosok hitam itu. Sosok itu kemudian lenyap bagai bayangan. Tegar ini terjerembab lagi ya. Ikutlah denganku, biar kuobati lukamu, kata gadis itu melihat bekas luka bakar di leher Tegar. Tegar berusaha bangkit dan berjalan dengan dipapah gadis itu. Aromanya begitu harum sekali. Tubuhnya ini begitu sejuk. Tegar tak dapat memandang wajah gadis itu dengan jelas. Tapi aroma itu sungguh membuat jantungnya berdegup kencang. Dari mana kau tahu namaku? Tanya Tegar. Tak perlu banyak bertanya, Bang. Nanti Bang Tegar juga akan mengerti, kata gadis itu. Tegar dan gadis itu kemudian tiba di tempat tadi Tegar meninggalkan bapak yang membawanya. Dari seberang sungai, seorang bapak mengayuh perahu. Kabut mengambang di atas sungai yang tenang. Tegar mendengar jelas suara air yang dihantum kayu. Tegar ini mengikuti gadis itu turun ke perahu. Bapak pengemudi perahu tidak berbicara. Ia memutar haluan dan membawa Tegar menyeberang. Kalau boleh tahu, tempat apa ini, Pak? Ini adalah kota kami. Hanya orang-orang terpilih yang dapat datang ke sini. Kau beruntung, Bang Tegar, kata gadis itu. Lalu, yang tadi itu siapa? Kalau itu biar ayah aja yang cerita. Tugasku hanya menjemputmu, Bang, kata gadis itu. Dan sekali lagi, Bang, kau nggak perlu banyak tanya ya. Cukup ikut saja, tambahnya. Tegar kemudian hanya terdiam. Tegar kemudian diajak berjalan melalui lorong kota. Orang-orang masih ramai duduk di kafe-kafe tepi jalan. Tegar melihat berbagai kendaraan yang tak pernah ia jumpai sebelumnya. Gadis itu menarik tangan Tegar. Orang-orang itu menatap Tegar dengan tatapan yang aneh. Mereka sampai di depan sebuah kios. Bapak-bapak tadi sedang memoles sebuah batu dengan kain. Saya tahu, kamu pasti akan datang lagi, kata Pak Tua itu. Antarkan dia istirahat, kata Pak Tua itu pada anaknya tadi. Gadis itu membawa Tegar ke kamar di lantai 2. Berbeda dengan gedung-gedung di sekitar. Bangunan itu terbuat dari kayu. Lantainya ini berderit kalau kita berjalan dengan cepat. Gadis itu tersenyum dan meninggalkan Tegar di kamar sendirian. Karena terlalu lelah, Tegar ini langsung tertidur. Matanya memang sudah sangat mengantuk. Matahari sudah tinggi ketika Tegar terbangun. Di luar, orang ini masih ramai berlalu lalang. Di sampingnya sudah disediakan semacam roti dan secangkir minuman beraroma jahe. Tegar hendak memakannya hingga tiba-tiba seseorang mengetuk jendela kamar itu. Jangan diminum, kata bocah lelaki di depan jendela. Kenapa? Nanti ku jelaskan, temui aku di tepi sungai, kata bocah itu lalu melompat ke bangunan sebelahnya. Kau jangan berlama-lama di sini. Tegar pun turun ke lantai bawah. Dia melihat gadis ini sedang bersama ayahnya. Ternyata bagian bawah tempat itu seperti sebuah toko, ya kayak ruko lah. Orang-orang ini membeli barang-barang aneh si bapak dengan kunyit. Sudah bangun kok rupanya. Sudah makan? Tanya si gadis ini ya. Sudah, kata Tegar. Roti itu kini ada dalam sakunya. Sedangkan minumannya ia tuang tadi di jendela. Bagus kalau gitu. Kau mau jalan-jalan? Tanya gadis itu. Iya, mau melihat sekitar sebentar. Kalau begitu tunggu aku sebentar, kata si gadis. Ketika si gadis masuk ke dalam, Tegar ini keluar. Orang-orang ramai berlalu lalang. Di siang hari, ia ini dapat melihat semua dengan jelas. Langit biru, gedung-gedung tinggi, orang-orangnya pendek, juga kendaraan yang berlalu lalang. Semua terlihat berbeda, asing bagi Tegar. Tapi yang Tegar pikirkan sekarang adalah cara untuk pulang lah. Tapi ia perlu bertemu bocah tadi. Maka ia berjalan ke arah sungai.
Orang-orang masih memperhatikannya dengan tatapan yang aneh. Tegar sampai di tepi sungai. Dengan keramaian di kota, sungai itu tampak lenggang. Hanya ada satu pak tua pengemudi perahu yang bersandar di dermaga. Lalu dari balik pohon terdengar suara "Psst, psst." Tegar menoleh. Bocah tadi pagi ternyata di sana. Tegar lalu mendekat. Bocah itu menarik tangan Tegar ke sisi kerimbunan pohon. "Kau harus pulang," kata bocah itu. "Kenapa? Kau bukan dari sini kan?" "Iya benar. Kau harus pulang. Jangan sampai kau terjebak seperti aku. Kau harus bisa merayu mereka untuk mengembalikanmu," kata bocah itu. "Siapa namamu?" "Fatih." "Namaku Fatih." "Aku Tegar. Dari seragamu kuduga kau polisi." "Iya, aku polisi." "Ah, para polisi pasti sedang mencariku." "Mencarimu?" Flashback sebentar ya, tahun 1990 kali ini. Seorang anak berusia sekitar 15 tahun hilang setelah izin ke orang tuanya pergi bersama teman-temannya. Mereka menumpang pickup ke kota. Namun di perjalanan, mobil mereka ini amblas oleh jalan yang becek. Saat menunggu mobil bisa jalan lagi, satu di antara mereka ini hilang, yaitu si Fatih ini. "Kamu kemari tahun 1990? "Iya, memang kenapa?" "Lah, ini sudah 2010. Bagaimana mungkin? Aku baru 1 tahunan di sini. Tapi kok memang tak nampak menua. Tempat apa ini sebenarnya?" "Kota ini sama seperti kota manusia biasa. Di sini ada orang baik, ada juga orang jahat. Ada banyak manusia dari luar seperti kita juga." Nah, lalu di mana mereka? "Kau ingat minuman itu?" "Iya, itu akan menghapus memori dunia kita. Jadi mereka ini lupa." "Benar." "Kau bagaimana?" "Sama sepertimu, aku tidak meminumnya." Tegar ini semakin bingung. Apa yang terjadi sebenarnya? Semua itu terlihat mustahil. Jadi ternyata si Fatih ini juga tidak meminum makanan dan minuman yang dikasih oleh orang-orang ini. Jadi ingatannya di dunia nyata ini masih ada si Fatih ini. Dan ternyata Fatih ini nggak sengaja bertemu dengan si Tegar ini dan memperingatkan si Tegar bahwa jangan minum makanan dan minuman dari sini. Kalau tidak, nanti ingatanmu di dunia nyata akan hilang. Tegar ini semakin bingung dengan apa yang terjadi sebenarnya. Semua itu terlihat mustahil dan seperti mimpi. Dia ini berharap bisa bangun dari mimpi itu. Oh iya, ingatan Tegar tak sejelas ini. Dialognya ini juga nggak sedetail ini. Saya berusaha mengemas ulang ceritanya sebaik mungkin agar bisa dinikmati. Dan cerita pun selesai. Oke guys, itulah tadi cerita horor Tegar, polisi muda yang terjebak di kota gaib Padang 12. Ya walaupun sebenarnya ceritanya ini menggantung ya. Bagaimana caranya Tegar ini bisa keluar dari kota gaib itu masih belum dijelaskan. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita akan closing dulu. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini ya. Nanti saya akan bawakan di sesi cerita kalian. Cukup sekian video kali ini. Saya Hendra undur diri, ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bye.